Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Husain dengan NIM 1314 20021 dari kelas 6A jurusan Manajemen Pendidikan. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis substansi manajemen pendidikan. Materi ini terdiri dari dua buku bahasan, yakni yang pertama, peranan guru dalam administrasi dan manajemen pendidikan. Dharma Surya pada tahun 2002 mengumumkan bahwa dalam lingkup administrasi sekolah, peranan guru sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pembiayaan dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi guru dalam administrasi sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. Partisipasi yang dimaksud hendaknya ditafsirkan sebagai kesempatan-kesempatan kepada para guru untuk memberi contoh tentang bagaimana demokrasi dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan pendidikan. Berikut yang kedua, substansi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses kerjasama dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum adalah landasan penyelenggaraan pendidikan yang dimana kurikulum sebagai acuan guru untuk menentukan strategi-strategi pembelajaran yang tepat di dalam kelas. Menurut tim dosen UPI pada tahun 2011, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian kegiatan kurikulum. Yang kedua, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik dimulai dari peserta didik diterima di sekolah hingga peserta didik lulus dari sekolah. Sedangkan manajemen peserta didik berbasis sekolah adalah manajemen peserta didik yang memberikan tekanan pada 4 pilar manajemen berbasis sekolah, yakni yaitu mutu, kemandirian, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Tujuan umum manajemen peserta didik berbasis sekolah adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah secara efektif dan efisien. Berikut yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mempermudah pengelolaan aktivitas kepegawaian di sekolah. Tujuan utama dari sumber daya manusia adalah untuk memelihara kehidupan kerja para karyawan dari waktu mereka masuk ke dalam organisasi hingga keluar dari organisasi dan memastikan terjalinnya kerjasama yang terbaik dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut, manajemen pendidik dan kependidikan juga memiliki tujuan utama, yaitu keteraturan untuk kepegawaian mulai dari pegawai masuk ke dalam organisasi hingga diberhentikan dalam organisasi. Berikut yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Kegiatan proses pembelajaran di sekolah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien tanpa ditunjang dengan adanya fasilitas belajar yang memadai di sekolah. Sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah perlu juga diatur agar layak digunakan dalam menunjang proses pembelajaran di dalam kelas, mulai dari tahap pengadaan hingga penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Berikut yang kelima, manajemen keuangan. Manajemen keuangan untuk mengatur anggaran sekolah secara efektif dan efisien sekaligus transparan yang berkaitan dengan sumber dana diperoleh, alokasi anggaran untuk kegiatan sekolah, dan laporan tentang penggunaan anggaran sekolah. Tujuan manajemen keuangan ini pada intinya untuk menjamin agar dana
yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam memelihara barang-barang atau aset milik lembaga pendidikan dan menjaga agar pengelolaan keuangan tersebut dengan peraturan yang berlaku tim dosen AP pada tahun 2011. Berikut yang terakhir, manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan untuk memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, sekolah ataupun pembelajaran. Dan apabila layanan khusus dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik pula, misalnya layanan khusus dalam kantin. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.